Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini di tanggal 16 Januari 2026 dan sekarang sudah di pukul 6 lewat 44 menit. Saya akan mengupdate kondisi terkini dari Lembah Anai dan menjelang, bisa dibilang ini kalau nggak salah sekitar 700 meter. Ya benar, 700 meter sebelum lokasi Lembah Anai kendaraan sudah mulai berhenti. Kayaknya volume lalu lintas sekarang padat merayap ya. Sudah mulai berhenti dan walaupun jalan cuman pelan-pelan jalannya. Ini ya kira-kira 700 meter menjelang air terjun Lembah Anai, lebih kurang lah ya. Itu yang tinggi itu adalah Gunung Tandike dan Gunung Singgala. Gunung Tandike dan Gunung Singgala ini berdempetan. Kalau dilihat dari jauh itu hanya satu gunung. Kalau dilihat dari dekat dia memiliki satu kaki tapi dua kepala gitu. Itulah Gunung Tandike dan Gunung Singgala. Masih sangat pagi sekali dan kondisi sudah ramai. Belum lalu lintasnya udah padat merayap. Kira seperti ini lah ya. Kita mending ke kanan. Kita mending ke sini. Kalau di sebelah kanan ini enak momennya. Mungkin dekat ya kan tadi kita jalan. Biasanya sore nih. Kalau sore memang kalau teman-teman lewat sini dapat macet kalau sore menjelang jadwal Lembah Anai. Cuman sekarang kan bedanya nih pagi. Kalau kita motor kan bisa sat sedikit, jadi nggak terlalu apa persulit kendaraan sedang. Kita sudah masuk jalur Kabupaten Tanah Datar. Tadi kita meninggalkan Kabupaten Parangpariaman. Di depan kita itu adalah air terjun Lembah Anai. Macetnya sampai sini, sampai dalam kayaknya macetnya. Apanya di dalam sampai macet kayak gini? Nah, sekarang saya lagi berada di gerbang pintu masuk yang di arah Padang Pariaman dan terlihat macet ya kan.
Air terjun Lembahanai ini pemandangannya yang sangat cantik. Air terjun berada di pinggiran lintas. Dan sampai di masjid ini kondisi masih macet. Masjid putih dan kondisi masih macet. Ini kayaknya bekas hujan. Ya semalam memang hujan sebentar. Cuman kalau buat di Lembahanai kita nggak tahu hujannya berapa jam durasinya, kita nggak tahu. Kalau dilihat dari badan jalan masih basah. Ini bukan basah karena embun aja, tapi basah karena hujannya. Nah, macet nih. Kita lihat mana? Kita lewat sini aja. Ya seperti saya bilang tadi ya teman-teman semua, kalau buat Lembahanai yang terjadi macet seperti ini hanya di waktu sore hari. Jadi kan menjelang pukul 5 itu pengendara roda 4 ataupun roda 2 udah antrian untuk melintasi jalur ini. Terus kalau buat pagi-pagi, kenapa langka macetnya? Karena semalaman kan jalur Lembahanai ini nggak ditutup, buka terus. Dari jam 5 sore itu buka, malam buka, sampai pagi di pukul 8 itu buka terus. Jadi ya menurut saya hal yang aneh pagi ini macet gitu. Kecuali sore memang di siangnya tutup, makanya sorenya macet. Kita ambil kiri. Mau meludak. Ada apa ya? Apakah ada pekerjaan yang lagi berlangsung pagi-pagi seperti ini? Oh ya benar, kayaknya ada pekerjaan yang lagi berlangsung di pagi-pagi ini ya teman-teman semua. Lubang yang dibuat oleh Korpel udah ada dan udah dicor juga tuh yang bulat-bulat itu udah dicor, itu pagarnya ya. Kalau dilihat di lokasi ini tidak terlalu menyulitkan buat pengendara lewat ya. Misalkan jalurnya cuma satu, lajurnya cuma satu yang dibuka, itu bisa jadi macet. Ini kedua lajur kiri dan kanan bisa dilalui. Mungkin ya bisa jadi memang volume lalu lintasnya memang bertambah ya kan. Hati-hati ya teman-teman buat lalu di Lembahanai ini karena kondisinya becek, dan satu lagi juga dialaskan dengan besi plat, jadi takutnya licin, makanya hati-hati.
Jadi dari awal masih di daerah kawasan Malibuanai, kita udah mendapatkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang udah berhenti, artinya jalan cuman pelan sekali. Dan sekarang kita sudah berada di tepatnya di Jalan Putus yang akibat Glodo kemarin. Ini adalah jantungnya perbaikan yang di Lembahanai, dan di sini juga ramai sama volume lalu lintas dan masih jalan sih. Cuman kalau buat di lokasi perbaikan tidak ada kendala, hanya saja volume lalu lintasnya bertambah. Bahkan yang dari Bukit Tinggi pun seperti itu, rame sama kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Dan informasi yang saya dapatkan, kalau nggak salah di bulan 2 nanti jalur Lembahanai ini sudah akan bisa dilalui 24 jam. Itu kalau nggak salah hanya roda 2 dan roda 4 saja. Dan kita bakalan mencoba buat terbang drone dulu, oke? Dan sekarang kita beranjak menuju Batang Kembar yang batas kota antara kota Padang Panjang dan Tanah Datar. Dan di sini masih macet, mobilnya berhenti ya. Sekarang di hari Jumat, ada apa dengan hari Jumat? Apakah sekarang libur? Dan juga tadi ada anak sekolah juga, cuman kendaraan volume lalu lintasnya bertambah. Kecuali seperti yang di tahun baru memang macet juga karena suasana libur panjang dan tahun baru, makanya macet. Tapi sekarang bukannya panjang, tapi anehnya macet. Yang biasanya kita ketemu hanya sore ya, dan sekarang pagi hari. Wah, nah di sini sudah sepi. Nah, ini sudah sepi.
dan ini mulai macet lagi karena di sini ada pekerjaan perbaikan juga. Di sini pun ada tower crane dan portal. Karena Lembahan ini pekerjaannya angkat mengangkat ya teman-teman semua, seperti misalkan tuh tower yang saya maksud itu tower ya, angkat mengangkat, angkut mengangkut dan berputar, lagi membawa beban dan langsung berputar. Makanya kalau lagi pekerjaan berlangsung kendaraan di stop dulu, takutnya terjadi insiden, misalkan kabel listrik putus atau bagaimana tertimpa motor ataupun angkot mobil, jadi kan fatal. Makanya diperbolehkan masih di jam-jam istirahat seperti di apa ya, 5 sore dan sampai di pukul 8 pagi. Ini keren, dan belakangnya mobil, dan belakangnya lagi ekskavator. Dan informasi di video kemarin yang terakhir saya upload, video kalau nggak salah itu di tanggal 14 deh. Kemarin di tanggal 15 kita nggak bikin video. Dan ini sekarang di tanggal 16. Ini yang sebelah kiri kita, ini adalah jalur lama yang akan difungsionalkan. Tapi next time lah kita bakalan detailnya, karena buat hari ini kita bakalan update ini dulu. Kenapa nih bisa jadi jalur lama ini difungsionalkan? Karena kan badan jalan yang di sebelah kanan kita ini roboh, amblas. Makanya jalur lama ini akan difungsionalkan. Tapi enggak jadi deh. Saya bakalan update sekarang lah, karena ini ini yang terakhir saya datang update. Sekarang udah dicor, dan satu lagi badan jalannya udah panjang sampai sana, dan nanti bakalan gabung sama jalur lama ini, karena jalur yang satu itu 16. Ini dia sudah dicor. Rencananya kan saya bakalan ngupdate besok atau bagaimana, pokoknya ya bisa jadi besok next time lah kita bakalan detail. Dan buat hari ini dulu saya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Video sebelum ini jembatan ini belum dicor, dan sekarang udah dicor. Bahkan di pintu di simpang sana yang tadi itu udah dicor juga, dan buat badan jalannya udah panjang sampai ke sana tuh. Oke, kita bakalan lanjut ke jembatan kemarin. Di sini volume lalu lintasnya udah mulai bertambah lagi, udah mulai mobil udah banyak juga. Walaupun jalan tapi jalannya pelan-pelan ya, tapi mending lah daripada berhenti, karena ini posisinya tanjakan paling ekstrem di daerah jalur ini. Sampai di sini masih macet ya teman-teman semua. Yang enaknya di jalur Lembahan ini yaitu pemandangannya yang sangat-sangat luar biasa, sangat asri sekali, apalagi turunnya pun sedikit-sedikit ya, cuman kalau untuk tak juga. Dan satu lagi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua bakalan lewat di sini di siang hari pun, ataupun misalkan jalannya udah kelar dan sudah bisa dilalui 24 jam, nah coba di siang hari di sini
dan cuacanya masih dingin, yang itu enak, tidak panas. Nah, sekarang kita sudah sampai di Batan Kembar, batas kota antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Dan terlihat di sini masih ramai juga sama lalu lintas, yang mungkin teman-teman semua pada tahu, ada yang tahu lah ya kenapa di tanggal 16 Januari 2026, tepatnya di hari Jumat ini, kalau dilihat dari buat libur, masih sekolah sih sampai hari Jumat ini. Anak-anak sekolah masih sekolah dan pegawai-pegawai lain pun masih kerja. Cuman dilihat dari sebelumnya lalu lintasnya seperti sudah libur panjang gitu, orang pada mudik panjang, orang pada mudik pulang kampung. Itu bekas longsor double lodonya. Insya Allah ke depan kita bakalan update puncak Brono. Dan sampai di batas kota ini volume lalu lintas masih rame ya teman-teman semua, dan kadang-kadang berhenti, kadang jalan, tapi masih apalah ya, masih enak lah, kita berhentinya nggak lama, jadi masih bisa jalan, masih bisa ngejar waktu lah.
Oke lah ya teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini di tanggal 16 Jumat, masih bulan Januari 2025. Kondisi saat ini volumenya lalu lintasnya bertambah daripada biasanya, itu yang sangat kita anehkan ya. Biasanya kita cuma ketemu di sore hari seperti ini, dan sekarang di pagi hari ini, bahkan sekarang sudah di pukul 7.22. Biasanya sore hari nih yang macetnya gini. Dan satu lagi buat pekerjaan yang di apa ini, kalau yang di batas kota pinggir apanya ini sudah dipagari sama timbunan juga semuanya. Kalau buat di Jalan Putus tadi pengecoran lubang yang digali sama borpel pun sudah terlihat. Bahkan yang di tengah-tengah itu jalur lama pun akan difungsionalkan. Badan jalannya udah dibeton, bahkan jembatannya pun sudah dibeton. Kalau buat ngedetailnya kita bakalan next time buat fokus buat ke jalur lama itu, kita bakalan ngedetailnya. Oke ya, terima kasih banyak, kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.